Enggak, kenapa? Karena terbiasa untuk mencari alibi dan pembenaran dan menyalahkan. Nah, jadi yang pertama dievaluasi adalah satu, bagaimana selama ini kita dengan anak, ya. Kemudian yang kedua, dan setiap anak tuh unik Bu ya, setiap manusia tuh unik. Tapi ingat, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu aw yuhawwidanihi aw yumajjisani aw yunassirani. Setiap bayi, ya, bayi yang lahir gimana? Gitu ya? Ada suara apa itu? Nyariin dia. Lahir dalam keadaan fitrah, tergantung orang tuanya, ya, yang akan mendidiknya mau menjadi. Kenapa di situ tidak disebut Islam? Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu aw yuhawwidani. Dan enggak disebut di situ dengan Islam karena fitrah itu sudah Islam. Jadi semua anak manusia yang lahir itu sebenarnya fitrahnya sama. Sama-sama enggak ada dosanya. Bukan berarti kemudian anak lahir di luar Islam udah wah, nih anak kesian nih. Lahirnya di bukan agama Islam berarti udah punya dosa, enggak. Nah, satu itu. Kemudian kedua, senjata kita adalah doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Itu. Dan yang berapa lagi? Keempat, ya, yang paling memang cara mendidik yang terbaik itu adalah dengan memberi contoh. Itu dia. Ya, ibu menyuruh anak sholat tapi nggak sholat, nggak akan diikuti namanya. Bapak gitu nyuruh anaknya, kamu sholat ya? Ayah nggak sholat? Ayah udah punya pengalaman sholat banyak, tenang aja. Nggak gitu. Jadi mencontoh. Nah, kenapa kemudian ketika orang berkeluarga, ya ini yang menjadi tanggung jawab, amanah tadi. Jadi ketika laki-laki itu saya terima nikahnya, itu seluruh tanggung jawab baik yang perempuan yang tadinya sama orang tuanya pindah tuh, ya, kepada sang suami. Nah, demikian juga ketika nanti melahirkan, tanggung jawabnya itu berada di tangan laki-laki. Nah, tapi soal pendidikan ini tetap, dan jangan salah loh, kalau di dalam Al-Quran itu rata-rata yang mendidik anaknya siapa di situ? Justru laki-laki. Luqman yang Luqman itu laki-laki perempuan. Nah, laki-laki kan yang mencontohkan. Jadi sebenarnya ya bukan berarti di rumah itu udah untuk pendidikan urusan ibu aja, nggak begitu. Kenapa? Karena di Al-Quran juga yang memberikan contoh itu adalah Luqmanul Hakim. Ya, la tusyrik billah, itu yang pertama. Jangan menduakan Tuhanmu. Jadi tolong tadi kalimat tadi Bu ya, itu di alam bawah sadar kita soalnya. Ketika kita menganggap bahwa anak nomor satu, khawatirnya apa? Alam bawah sadar kita mengatakan gitu dan nanti Allah akan cemburu. Biarin aja kata Allah, katanya anak nomor satu, udah gak gue bantuin gitu nanti. Nah, jadi barangkali itu sedikit dari saya. Silakan dari Ustadz Mohai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bunda Astri Ivo dan Ustadz Agus Ridwan sudah cukup. Tinggal bagaimana ibu menerima hidangan hidayah. Bu, ibadah terbesar adalah berumah tangga. Kalau sholat yang 5 menit, 10 menit ada ilmunya, wudhu 3 menit ada ilmunya, puasa 1 bulan ada ilmunya, apalagi ibadah terbesar, terpanjang, terbaik, berumah tangga. Maka nggak boleh berhenti belajarnya, karena dalam rumah tangga semua potensi berpahala atau berdosanya lebih banyak daripada ibadah lainnya, termasuk diantaranya mengurus dan mendidik anak. Mafil aba fil abna, apa yang di bapak ibu itu di anak. Maka ibu bapak kalau marah ke anak setengah aja, karena yang setengahnya lagi itu anak sedang memberikan contoh atau gambaran dulu bapak ibunya seperti apa. Kalau ibu bapaknya dulu pernah nakal, anak nakal.
nggak ibadah, anak ikuti. Ya. Terus sebagai orang tua, untuk mendidik anak, kita juga harus tahu fase-fase itu. Kalau bahasa Indonesia itu simple, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Tapi dalam ilmu pendidikan, ilmu tarbiyah, setiap tahun itu fase-fase punya nama. Kita harus tahu fase-fase nama itu supaya tahu cara mendidiknya. Boleh saya sebutin nggak? Oke. Anak manusia umur 1 sampai 2 tahun namanya sobiyun, bayi, menyusui. Ya. Umur 3 tahun sampai 5 tahun namanya tiflun. Kalau banyak atfalun, makanya TK ada namanya Raudatul Atfal. Kemudian 6 tahun, 7 tahun namanya Gilmun, the golden age, usia emas. Anak nggak usah diajarin di usia itu, cukup dikasih contoh, record, note, direkam, langsung ditiru. Maka usia itu rentan. Orang tua nih kalau lagi berantem, lagi perilaku nggak bagus, anak kita di usia itu langsung cepat ini menangkap. Ya. Umur 8 tahun namanya amrodun, udah mulai tahu mana yang enak, mana yang enggak. Umur 9 tahun namanya mumayyizun, udah mulai tahu mana yang baik, mana yang buruk. Umur 10 sampai 14 namanya baligun, udah mulai tahu mana yang halal, mana yang haram. Di situ fase perpindahan transformasi dari anak-anak menuju taklid, mulai dicatat pahala atau dosa. Di usia itu juga anak-anak mulai dibebankan beribadah kepada Allah. Waktu anak umur 5 tahun bapak ibunya ibadah, pahalanya ditabung akumulasi oleh Allah. Ketika anak sudah mulai balik, maka semua pahala dari anak belajar ibadah 4, 5, 6 tahun nanti ditumpahkan kepada kedua orang tuanya di usia baliknya anak. Umur 15 tahun, 19 tahun namanya fata, remaja. Nah ini, anak seusia itu sedang mencari jati diri. Mau ke kanan atau mau ke kiri, tergantung bagaimana pendidikannya. Dalam ilmu tarbiyah disebutkan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik pertama. Bagaimana ibu, maka begitulah anak. Kalau tadi Ustadz Agus Idwar bilang, Islam yang mengajarkan adalah bapaknya, ibunya, ya. Dalam kitab tarbiyah sebagai pondasi awal, pendidik pertama ibu. Kapan mulai dididik, Bu? 9 bulan di dalam 2 tahun menyusu, mengajari bicara, tapi pas balik menuju remaja, mulai ada sekolah, maka pendidik pertama ibu, pendidik kedua adalah lingkungan, dan pendidik ketiga adalah sekolah-sekolah formal yang anak kita belajar di sananya sampai usia 19 tahun. 19 tahun sampai 40 namanya zakarun wa unsa, dewasa. Ada 2 peristiwa besar di usia dewasa seorang anak manusia. Pertama umur 25, kedua umur 40. Apa umur 25? Allah sempurnakan akal manusia di usia 25. Sebelum 25 cepat ngehafalnya. At-ta'allumu fis sighari kan naqshi 'alal hajar wa ta'allumu fil kibari kan naqshi 'alal ma'. Belajar di usia itu bagaikan mengukir di atas batu, belajar di usia senja dan dewasa bagaikan mengukir di atas air. Peristiwa kedua umur 40, Allah menyempurnakan hati. Maka anak manusia kalau belum 40 belum kokoh, banyak galaunya. Umur 40 Allah sempurnakan hati, maka disebutkan sama orang Jerman, orang Sunda, the life is beginning from 40, hidup dimulai dari 40. Mau ke kanan, ke kiri, mau baik, buruk, usia 40. Bedanya secara fisik, laki-laki umur 40 tambah gagah, perempuan enggak, kecuali Bunda Astri Ivo. Bu, umur 40 sampai 55 namanya Syekhut, maafin ibu ya.
Umur 40 sampai 55 dalam Islam namanya syekhun. Orang tuh, halo, kok masih hidup bu? Orang tuh 55 ke atas, maafin lagi bu, namanya tua renta. Tadi udah bilang kan, angka umur hanya angka. Tapi kalau orangnya cantik, tetap cantik wajah, cantik hati, amin ya robbal. Orang Citayam, tahu Citayam bu? Tahu. Ya, saya kenalin Citayam tuh, nama kota, nama kecamatan di Depok. Ada lagunya begini. Al jamil jamilatun wal qomat minan naum wal qabih qabihatun walau tuzayin kullayaum. Yang cantik tetap cantik meskipun bangun tidur, yang jelek tetap jelek meski dandan sekaleng kapur. Dah situ doang ya. Ibu-ibu kalau mau hebat mendidik anak, maka ibunya juga ya hebat, dekat kepada Allah. Tidak ada kekuatan sekarang mendidik anak, apalagi sekarang tuh teknologi. Mendidik anak lebih sulit ketimbang dulu kita dididik oleh orang tua. Dulu orang tua mendidik kita kalau mau nakal kudu keluar rumah dulu. Anak sekarang mau nakal cukup di kamar, buka handphone sudah maksiat kepada Allah. Beneran? Iya. Makanya banyak doanya siapa? Ibu. Ibu harus lebih solehah. Satu wanita solehah lebih mulia derajatnya daripada 70 laki-laki soleh. Subhanallah. Satu solehah lebih baik daripada 70 laki-laki soleh. Makanya saya kesini dalam rangka mencari itu. Nah cukup dari saya segitu doang. Ngaco, kalau udah terus ngaco. Saya takut Ustadz, ya cari yang keberapa gitu ya.